Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberi kita kesempatan untuk talabul ilmi. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab JEL ABS dan yang lainnya yang mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yang mana kita akan masuk pelajaran yang ke-6 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita akan masuk pelajaran yang ke-6. Silakan dibuka kitabnya atau dilihat di PDF-nya atau yang lainnya atau di YouTube-nya. Nah, ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Pada pelajaran ke-6 ini, bahasanya inti pembahasan adalah membahas tentang hadhihi. Tentang hadhihi. Apa itu hadhihi? Apa sih hadhihi itu? Mari kita lihat penjelasan dalam buku pegangan kita, buku materi kita, buku belajar Nahwu Sharaf sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat pelajaran ke-6. Hadhihi. Apa itu hadhihi? Hadhihi adalah kata tunjuk. Dia kata tunjuk. Terus gunanya untuk menunjuk isim yang dekat. Dia adalah kata tunjuk. Kemudian gunanya untuk menunjuk isim yang dekat. Terus untuk menunjuk isim yang berjenis berjenis perempuan. Terus untuk menunjuk isim yang tunggal. Mohon perhatikan. Hadhihi adalah kata tunjuk. Dia kata tunjuk. Berarti sama dengan apa? Sama dengan hadza, sama dengan zalika, sama-sama kata tunjuk atau isim isyarah. Bedanya, hadhi untuk dekat, untuk perempuan, untuk tunggal. Jadi, hadhi kegunaannya untuk yang dekat. Terus, perempuan atau mu'anas. Terus, tunggal. Jadi kalau kita simpulkan, hadhihi adalah kata tunjuk. Hadhi adalah kata tunjuk
untuk yang dekat, kata tunjuk untuk yang dekat, terus untuk perempuan, terus untuk yang tunggal. Ya hadi, ini kalau kita artikan artinya ini. Artinya ini. Ini. Artinya adalah ini. Dalam istilah nahu, hadi disebut ismul isarah lil qarib. Isim isarah lil qarib. Isim isarah lil qarib. Kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat atau isim isyarah lil qarib. Nah, ini pembahasan kita, bahasanya pada pelajaran ke-6 ini kita bahas tentang hadhihi. Nah, mari kita baca, situ ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Mari ya, lihat kitabnya baik-baik. Hadza bnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiyya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi miqwatun. Halaman berikutnya. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Kembali ke awal, ke atas, kita baca sekali lagi ya. Kita agak cepatkan bacanya. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi.
Ahiya aidan muhandisatun? La hiya tabibatun. Sayaratu man hadi? Hadihi sayaratul mudiri. Ma hadi? Hadi miqwatun. Liman hadi? Hadi li Khalidin. Ad-darajatu Anasin hadi? La, hadi darajatu Ammarin. Hadi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadi mil'aqatun wa hadi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadi baqaratul fallahi. Hada anfun wa hada famun. Nah, ada lagi halaman berikutnya. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yaddun wa hadhihi rijlun. Nah, perhatikan, kita bahas sambil kita terjemahkan tentunya ya dari awal. Hadhihi. Nah, hadhihi sudah kita terangkan tadi ya. Sekarang hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza, kenapa di sini memakai isim isyarah lil qarib hadza? Apa jawabannya? Jawabannya karena ibnu letaknya dekat, jenisnya muzakkar, jumlahnya 1, maka pakai hadza. Nah, hadza benu. Perhatikan, ibnu ini kan ada hamzahnya, tapi kok tidak saya baca hadza benu? Ini hamzahnya hamzah wasl. Apa itu hamzah wasl? Lihat ke buku materi pelajaran kemarin ya, dan kemarin ada. Nih, hamzah wasl adalah hamzah yang apabila berada di awal kalimat dibaca. Kalau di awal dibaca. Tetapi apabila berada di tengah kalimat tidak dibaca. Kalau di tengah tidak dibaca. Di awal dibaca. Lihat ini. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Hamzah wasal. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Nah, jadi bacanya azabnu. Kemudian ibnu, kenapa tidak ditanwin? Hazabnu Hamidin, ini putra Hamid. Berarti ibnu sebagai mudhaf. Dia menyanjar ke Hamid. Dia isim jika didahului alif lam bertemu dengan nama orang. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sehingga Hamidin, din kasrah tanwin. Dia nama laki-laki kan, nama laki-laki ditanwin. Berhubung jadi mudhafun ilaih maka kasrah tanwin. Nah, wahadi. Kenapa di sini pakai hadi? Karena pintu letaknya dekat,
jenisnya mu'annas, jumlahnya tunggal atau satu. Nah, dari mana kita tahu bintu mu'annas? Ya, bintu kan nama untuk perempuan. Bintu artinya anak perempuan, ya berarti perempuan. Ibnu anak laki-laki, berarti laki-laki. Dari maknanya kita tahu. Nah, bintu tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia jadi mudhaf. Bintu Yasirin, putri Yasir. Ini putri Yasir. Putri Yasir, menyandar ke Yasir. Isim tidak didoli alif lam bertemu nama orang. Yasirin di kasra, ini ya di kasra. Kenapa? Dia mudhafun ilaih. Jadi nama laki-laki maka ditanwin. Nah. Kemudian lanjutnya. Ibnu Hamidin jalisun. Lihat. Ibnu ini abjad wasal. Di depan dibaca Ibnu. Di tengah tidak, hadza benu. Ibnu Hamidin jalisun. Putra Hamid duduk. Putra Hamid duduk. Di sini Ibnu tidak ditanwin. Kenapa? Sama, sudah di atas dijelaskan dia mudhaf. Hamidin di kasra tanwin. Nanti mudhafun ilaih. Jalisun, dia isim tidak didol alif lam, maka di dhamma tanwin. Kenapa tidak di kasra? Ya tidak ada yang menyebabkan di kasra. Hamidin di kasra huruf terakhirnya karena mudhafun ilaih. Jalis tidak ada yang menyebabkan dia di kasra, maka tetap dhamma tanwin. Wa bintu Yasirin, bintu sudah kita bahas, dia mudhaf, Yasirin mudhaf ilaih. Waqifatun, berdiri, dan putri Yasir berdiri. Waqifatun jenisnya apa? Mudzakkar atau muannas? Maka jawabannya muannas. Dari mana kita tahu? Lihat, dari adanya tak marbutoh, maka muannas. Siapa yang berdiri? Putri Yasir. Putri Yasir kan perempuan, maka sini waqifatun, bakitun. Beda dengan Ibnu Hamid, Ibnu kan mudzakkar, maka tidak pakai tak marbutoh. Jalisun, jalisun, tidak ada tak marbutohnya karena mudzakkar. Kalau waqifatun ada tak marbutoh karena muannas. Man hadhihi, ingat man dari isim istifham lil akil. Isim istifham menanyakan orang. Hadhihi sudah kita bahas dari isim isyarah lil qarib lil mudzakkar untuk yang tunggal. Man hadhihi, siapa ini? Ingat, hadhihi itu termasuk isim yang mabni, yang tetap, yang bentuk dan harokat tidak bisa mengalami perubahan. Hadhihi ukhtu. Nah, ukhtu. Ukhtu mudzakkar atau muannas? Jawabannya muannas. Ukhtu kan nama perempuan. Sehingga di sini pakai isim isyarah hadhihi. Ukhtu kenapa tidak ditanwin? Dia mudhaf. Ukhtul muhandisi, saudari insinyur. Saudari menyandar ke insinyur. Ukhtu isim tidak didahului alif lam, bertemu isim didahului alif lam. Ukhtul muhandisi, si gitu ya. Ahiyya aidan muhandisatun, apakah dia juga insinyur? Hiya ini kata ganti dhamir untuk orang ketiga, perempuan tunggal. Ini kata ganti untuk ukhtu. Ukhtu digantikan dengan hiya. Muhandisatun, kenapa pakai tun? Karena ini pasangannya perempuan. Hiya kan muannas, perempuan, maka dikasih tak marbutoh, muhandisatun. Muhandisatun, hiya muhandisatun. Dia insinyur gitu. Lah, tidak. Hiya tabibatun, dia seorang dokter. Lihat, tabibatun ini muannas, perempuan. Dengan sini diakhiri tak marbutoh. Kenapa harus muannas? Ya, karena hiya.
Sebelumnya ada dhamir hiya, berarti harus mu'anas. Hiya tabibatun, dia seorang bu dokter. Kemudian sayyaratu man hadhihi, lihat sayyaratu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mudhaf ke isim istifham. Mudhaf ke isim istifham apa? Man. Sayyaratu man, mobil siapa? Hadhi, kenapa pakai hadhi? Karena hadhi ini yang ditunjuk adalah sayyarah. Kata tunjuk untuk sayyarah. Sayyarah yang dekat, qarib, mu'anas terus tunggal. Sayyaratu man hadhi, mobil siapa ini? Hadhi sayyaratul mudiri. Ini mobil mudir, direktur, kepala sekolah. Pakai hadhi ya, karena sayyarah mu'anas, dekat, tunggal pakai hadhi. Sayyaratu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mobil direktur, mobil nyanjar ke direktur. Sayyarah isim tidak didoli alif lam, bertemu dengan isim didoli alif lam. Sayyaratul mudiri, ri gitu ya. Mahadi, lihat sini. Mahadi, kenapa pakai isim istifham ma? Kenapa enggak man tapi ma? Jawabannya, karena objek pertanyaan tidak berakal. Objek pertanyaan apa? Mikwatun. Mikwatun, tidak berakal, bukan manusia. Maka pakai ma. Udah, kenapa pakai hadi? Ya karena mikwatun jenisnya anas, letaknya dekat, qarib, jumlahnya tunggal. Apa mikwatun? Inilah mikwatun, yaitu setrika. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Liman hadi, ingat liman, milik siapa? Kepunyaan siapa? Hadi ini yang ditunjuk mana? Yang ditunjuk apa? Ini. Punya siapa ini? Ini maksudnya adalah hadi ini kan kata tunjuk untuk mu'anas, untuk perempuan yang dekat. Maksudnya ini di sini apa? Yaitu mikwatun. Mikwatunnya itu milik siapa? Liman hadi, gitu ya. Hadi li Khalidin. Ini milik Khalid. Perhatikan. Li Khalidin. Kenapa din di kasroh? Tanwin di kasroh? Karena didahului huruf jar. Mana huruf jarnya? Li. Perhatikan. Li termasuk huruf jar. Li termasuk huruf jar. Sehingga Khalidnya di kasroh tanwin. Hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Setrika ini milik Khalid. Gitu ya. Bukan ini Khalid. Ini Khalid salah. Kalau ini Khalid bahasa Arabnya hadza Khalidun. Ini hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Kemudian ada rajatu Anasin hadhihi. Apakah sepeda Anas ini? Ya, darajatu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Anasin mudhafun ilaih. Kenapa hadhihi? Karena yang ditunjuk adalah darajah, letaknya dekat, jumlahnya satu, jenisnya mu'anas. Apakah sepeda Anas ini? La hadhi darajatu Ammarin. Tidak, ini sepeda Ammar. Pakai hadhihi ya, kan darajah mu'anas, tunggal, dekat. Darajatu tidak ditanwin karena dia mudhaf, Ammarin mudhafun ilaih. Hadhi jadidatun. Ini baru. Kenapa jadidatun? Ada tak marbutoh. Kenapa enggak jadidun? Ya karena hadhi ini kan untuk mu'anas. Hadhi jadidatun. Kalau hadza jadidun, hadza jadidun, hadhi jadidatun. Oh ya, ada yang ingin saya sampaikan terlupakan. Apa bedanya hadza dan hadhihi? Apa persamaannya? Lihat.
Persamaan dan perbedaan hadza dengan hadzi. Persamaannya sama-sama kata tunjuk. Sama-sama kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang tunggal. Apa perbedaannya? Perbedaannya hadza untuk muzakkar laki-laki, hadhi untuk mu'annas atau perempuan. Itu perbedaannya. Ini persamaan dan perbedaan antara hadza dengan hadhi. Kembali ke Rasulullah. Nah, hadhi sa'atu aliyin. Kenapa pakai hadhi? Karena sa'ah jenisnya mu'annas, letaknya dekat, jumlahnya satu. Sa'atu kenapa nggak ditanwin? Dia mudhaf, dia menyandar ke aliyin. Ini jam ali. Isim tidak didahului alif lam, bertemu dengan apa? Nama orang. Dia jamilatun, dia bagus. Kenapa jamilatun bukan jamilun? Karena dia kan mu'annas. Kalau huwa jamilun, dia jamilatun, jiddan sekali. Nah, hadhihi mil'aqatun wa hadhi kidrun. Hadhi mil'aqatun. Pakai hadhi karena mil'aqatun mu'annas, dekat, tunggal. Wa hadhi kidrun. Kenapa kidrun juga pakai hadhi? Karena kidrun ini termasuk mu'annas. Tapi mu'annas yang tidak memiliki tanda. Bahwasanya ada isim mu'annas yang tidak memiliki tanda. Tapi ini jumlahnya sedikit saja. Salah satunya kidrun. Kidrun itu mu'annas. Walaupun nggak ada tanda mu'annas, maka isim isyarahnya pakai hadhihi. Nah, apa arti kidrun? Hadhi mil'aqatun wa hadhi kidrun. Ini sendok dan ini periuk. Kemudian al-mil'aqatu fil kidri. Mil'aqah sendoknya di periuk. Fil kidri di kasrah. Dan garu huruf jar fi. Nah, hadhi baqaratul fallahi. Ini sapi petani. Jelas pakai hadhi karena baqarah mu'annas tunggal dekat. Baqarah itu dia ditanwin karena dia mudhaf, al-fallahi mudhafun ilaih. Ini sapi petani. Sapi menyandar ke petani. Isim tidak didahului alif lam, bersambung dengan isim didahului alif lam. Hadza anfun wa hadza famun. Ini anfun, hidung, wa hadza famun, dan ini mulut. Anfun itu muzakkar, maka pakai hadza. Famun muzakkar, maka pakai hadza. Nah, berikutnya. Hadhihi udunun. Hadhihi udunun. Udunun artinya telinga. Ini telinga. Kalau ada pertanyaan kenapa pakai hadhi, maka ingat lagi di buku materi tentang ciri-ciri isim mu'annas. Ciri-ciri isim mu'annas masih ingat? Di antaranya adalah apa? Ini. Anggota badan double. Anggota badan yang double, yang berpasangan, termasuk isim mu'annas. Termasuk isim mu'annas. Maka pakai hadhihi udunun. Udunun kan telinga. Wa hadhi ainun. Ainun juga anggota badan yang berpasangan. Maka mu'annas. Maka isim isyarah pakai hadhihi. Nah. Kemudian wa hadhi yadun. Demikian juga yadun. Yadun kan berpasangan, ada dua. Maka mu'annas, sehingga pakai hadhi. Demikian juga rijlun juga berpasangan, maka termasuk mu'annas sehingga pakai hadhi. Apa yadun artinya? Ini yadun, tangan. Rijlun ini. Rijlun kaki.
Nah, alhamdulillah selesai. Tinggal latihan. Jangan lupa latihannya. Jangan lupa latihannya di buku latihan kita. Buku soal latihan bimbingan belajar bahasa Arab GR HBS ya. Ini buku latihannya. Mohon latihan dikerjakan. Nah, ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada khilafnya dari apa yang telah kami sampaikan, ada kekeliruannya, terus misalnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal alam bissawab. Kami tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.